Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya ya. Pada kesempatan kali ini saya lagi hadir di hadapan teman-teman untuk live berbagi beberapa tips atau ilmu-ilmu bermanfaat soal bagaimana memanfaatkan sosial media, khususnya Facebook ini ya, dalam berbisnis. Kali ini live saya beri judul How to Post on Social Media Like a Pro. Jadi bagaimana cara kita posting di sosial media itu sehingga postingan-postingan kita seperti seorang profesional. Apa saja komponen-komponen yang bisa kita tambahkan di dalam postingan kita sehingga postingan kita menarik bagi orang lain. Ya. Sebelum masuk ke materi ya, saya ingin sampaikan bahwa ada tiga subtopik dalam topik kali ini yang ingin saya sampaikan. Pertama, elemen dalam sebuah konten atau dalam sebuah postingan. Elemen apa saja yang perlu kita perhatikan dan perlu kita tambahkan. Kemudian yang kedua, jenis-jenis konten. Yang kedua itu jenis-jenis konten, nanti akan saya coba bahas konten itu apa saja. Yang ketiga adalah sumber konten. Nah, ini penting teman-teman. Sumber konten ini penting karena tidak mungkin kita punya semua konten itu di dalam diri kita ya, tidak mungkin itu. Jadi dari mana kita bisa dapat konten, nanti kita bahas. Oke teman-teman, di dalam menggunakan sosial media berbisnis ya, itu sebenarnya ada dua strategi yang bisa kita pakai. Kalau kita menggunakan sosial media baik itu Facebook maupun Instagram ya, ada dua cara strategi dalam kita menggunakan media sosial. Strategi pertama adalah strategi marketing. Apa maksudnya? Strategi marketing itu begini teman-teman ya. Kita posting di sosial media ya, kita posting konten di sosial media. Harapannya apa? Harapannya ada orang yang ter-attract kepada postingan kita, tertarik pada postingan kita, komen di sana misalnya gitu ya, kemudian kita berinteraksi dengan mereka, kemudian terjadi nanti transaksi gitu. Itu strategi marketing karena kita posting dan orang datang. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi prospecting. Kenapa kok di sini ada kata-kata prospecting? Ya karena postingan-postingan saya kemudian materi-materi yang saya sampaikan memang tujuannya untuk meng-attract teman-teman yang tertarik pada bisnis network marketing. Ya, pada bisnis network marketing, tidak hanya pada bisnis pada umumnya. Nah, kembali kepada yang kedua tadi, strategi yang kedua itu adalah prospecting. Prospecting itu seperti apa? Prospecting artinya kita menjangkau teman-teman. Kita tidak hanya berada di timeline kita, tidak hanya berada di postingan kita, tapi kita menjangkau keluar dari timeline kita. Kemana? Ke grup, ke fanpage, ke postingan orang lain. Kita komen di sana. Ya, kita komen di sana. Berupaya untuk mencari teman baru yang nantinya bisa kita ajak untuk jadi teman kita. Setelah jadi teman kita, nanti akan terjadi komunikasi bisnis. Itu namanya kita prospecting. Seperti halnya pada saat kita prospek offline ya. Ini teman-teman network marketing yang mengerti soal ini ya. Begitu kita ketemu orang di jalan gitu kan, orang-orang baru. Misalnya kita lagi ngantri di rumah sakit misalnya gitu, di rumah sakit katakanlah begitu ya. Kemudian di samping kanan kiri kita itu ada orang. Nah, itu kita jangkau teman-teman. Kita jangkau. Jangan menunggu orang itu menyapa kita, kemudian bertanya tentang kita, bertanya tentang bisnis kita, kan tidak mungkin. Nah,
yang kita bisa lakukan kepada mereka adalah kita sapa mereka, tanya namanya, ngobrol-ngobrol gitu kan. Setelah itu kita mungkin akan katakanlah tukar-tukaran kartu nama, misalnya masih musim kartu nama gitu ya, atau apalah yang bisa kita pertukarkan sehingga nanti bisa terjadi komunikasi lebih lanjut. Nah, itu namanya prospecting offline. Kalau di online juga begitu, jadi kita komen postingan orang, kita like postingan orang, nanti juga kita inbox postingan orang itu, kita nimbrung di postingan orang, maksudnya begitu ya. Itu artinya kita prospek. Itu teman-teman, 2 strategi bagaimana kita melakukan kegiatan bisnis menggunakan sosial media, khususnya Facebook dan Instagram. Nah, kembali ke tadi 3 subtopik yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Pertama adalah elemen-elemen dalam sebuah konten, sehingga konten kita menarik, gitu ya. Jadi jangan polosan, menarik. Elemen pertama teman-teman dalam sebuah konten itu ada namanya hook ya. Hook itu cantolan. Hook itu bentuknya ya cantolan lah, cantolan itu pengait. Apa maksudnya pengait? Maksudnya begini, pada saat kita main sosial media ya, karena di ini saya pakai handphone, jadi tangan kiri menjadi tangan kanan di layar gitu ya. Nah, pada saat kita menggunakan sosial media, khususnya Facebook ini, kita kan selalu scroll. Nah, kita berhenti pada saat kita ketemu sesuatu yang menarik. Itu pasti. Jadi kalau postingan yang kita lihat itu tidak menarik, tidak menonjol di antara postingan yang lain, kita pasti tidak akan berhenti. Nah, kita butuh yang namanya hook supaya orang berhenti. Itu namanya hook. Stopper. Jadi sesuatu yang membuat orang berhenti untuk scroll dan membaca postingan kita. Nah, apa saja yang bisa membuat hook? Pertama itu judul yang menarik. Ya, judul yang menarik. Jadi postingan kita kasih judul yang menarik. Karena orang itu tidak akan membaca isi postingan kita sebelum tahu judulnya menarik atau tidak. Nah, jadi kita kasih postingan kita judul yang menarik. Gitu ya. Begitu ada judul yang menarik, kasih emoticon, apalah gitu yang membuat orang berhenti scroll. Kemudian gambar yang menarik, kalau itu ada elemen gambarnya ya, gambar yang menarik teman-teman. Bikin gambarnya itu enak dipandang, bukan gambar yang buram, bukan gambar yang pikselnya rendah, bukan gambar yang tidak jelas, gambar yang menarik. Karena mata orang itu sangat ter-attract oleh gambar yang menarik. Ketiga, thumbnail itu kalau video nih teman-teman ya, itu pasti ada gambar yang sebelum dia diputar itu ada gambarnya gitu. Itu namanya thumbnail. Thumbnail itu bikin yang menarik. Nah, kalau itu video bikinan kita, gitu ya. Kalau video bukan bikinan kita ya carilah yang thumbnailnya menarik gitu loh, sehingga orang begitu scroll wah ini apa ini gitu kan. Gitu. Nah di thumbnail itu biasanya juga ada judul yang membuat orang mau berhenti. Nah, elemen konten yang berikutnya adalah kalau tadi hoax, yang kedua adalah story. Jadi konten kita ya, postingan kita itu teman-teman ada strukturnya gitu ya. Ada strukturnya, jangan sampai tidak ada strukturnya. Karena kalau kita menggunakan Facebook atau Instagram sebagai sarana berbisnis ya, bukan sarana iseng-iseng atau bukan sarana cuma buat curhat gitu ya, itu pasti ada strukturnya. Nah, strukturnya itu seperti apa? Tadi itu hoax. Yang pertama itu hook, judul menarik supaya orang berhenti. Yang kedua itu story, ceritanya apa sih gitu ya. Story itu isinya apa gitu ya. Problem yang mau kita bahas itu apa gitu ya. Yang mau kita bahas itu apa. Nah, begitu kita bahas katakanlah
tentang kalau kita berbicara bisnis, misalnya Anda kesulitan mendapatkan pendapatan tambahan di masa pandemi, gitu. Nah, itu yang mau kita bahas. Itu story-nya, gitu ya. Itu story-nya yang mau kita bahas. Ya. Kemudian setelah story, kita memberikan memberikan sesuatu problem, baru kita bahas. Ya, baru kita bahas. Penyelesaian daripada problem tadi apa, gitu kan? Misalnya orang di masa pandemi kesulitan mendapatkan pendapatan, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, offering, tawarannya apa? Kalau orang kesulitan mendapatkan pendapatan di masa pandemi, tawarannya apa? Anda ini menawarkan apa? Kalau hanya kesulitan mendapatkan pendapatan, ya banyak orang yang kesulitan gitu. Tapi tawarannya apa dari kesulitan itu? Nah, itu namanya offering. Gitu ya. Solusi daripada problem yang kita kemukakan di atas. Misalnya Anda menawarkan bisnis yang tidak perlu keluar rumah, cukup menggunakan media smartphone, gitu ya. Hanya posting-posting Anda bisa mendapatkan pendapatan, gitu kan. Tidak perlu jago prospecting, Anda bisa merekrut banyak orang, gitu. Itu tawarannya, gitu ya. Kemudian yang keempat, CTA. CTA itu artinya call to action, artinya ajakan untuk melakukan sesuatu. Maksudnya seperti apa? Anda kan sudah menawarkan sesuatu tuh, ya, menawarkan bahwa ada cara nih untuk mendapatkan pendapatan dengan menggunakan smartphone. Nah, setelah tawaran tadi, kemana orang tadi yang sudah membaca tadi mau menghubungi siapa kalau dia tertarik? Nah, itu namanya CTA. Misalnya Anda tertarik, hubungi inbox atau komen di bawah. Itu namanya CTA. Ya, karena misalnya silakan komen bila Anda tertarik, atau silakan share postingan ini, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman Anda, segala macam. Itu artinya CTA ya teman-teman ya. Jadi ada 4 komponen sehingga sebuah konten itu menjadi menarik. Pertama itu hooks, kedua itu story-nya, ketiga itu solusi daripada story tadi, dari problem, kemudian yang keempat CTA, call to action. Nah, kemudian subtopik yang kedua teman-teman, subtopik yang kedua adalah jenis-jenis konten. Ya, kita apapun yang kita posting di sosial media itu namanya konten. Nah, jenis-jenis konten yang saat ini ada, khususnya di Facebook ya, itu ada video. Ya, video bukan video siaran langsung ya, video yang sudah direkam sebelumnya. Nah, ya. Itu jenis-jenis konten. Pertama video. Upayakan videonya tadi seperti yang saya katakan tadi, ada judulnya, kemudian thumbnailnya menarik gitu kan. Itu. Nah, kemudian foto plus artikel. Jadi foto, kemudian di atasnya, kalau Facebook itu di atasnya, artikelnya di atasnya. Kalau IG itu di bawahnya. Nah, foto terus artikel di atasnya. Itu foto itu sebagai penariknya gitu ya, atau sebagai ilustrasi daripada artikel yang kita posting di situ. Kemudian quote in foto. Quote, kemudian di dalamnya ada foto, kemudian di dalamnya ada quote. Misalnya pengusaha itu jatuh 10 kali, bangun 11 kali. Nah, itu ada fotonya gitu, misalnya ilustrasinya lagi bangun, lagi berjuang gitu. Apapun yang bisa mengilustrasikan quote tadi, itu namanya quote in foto. Kemudian status 84 karakter. Ya, status 84 karakter. Seperti apa sih status 84 karakter? Masa kita harus ngitung? Tidak usah dihitung. Karena status 84 karakter itu begitu kita ketik di handphone kita, ini di handphone ya, biasanya di handphone yang bisa terjadi ini di handphone. Kalau di laptop kayaknya juga nggak seperti itu. Begitu kita ketik, tulisannya gede-gede.
tulisannya besar-besar, ya, tulisannya besar-besar. Oke, Rama Awi, terima kasih, melambaikan tangan, ya. Kalau 84 karakter, masih di bawah 84 karakter, sampai 84 karakter, tulisannya gede-gede dan biasanya ada background di belakangnya, gitu ya, ada background di belakangnya. Dan ternyata status 84 karakter itu adalah status yang jangkauannya paling tinggi, ya, jangkauannya paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena ya mungkin karena 84 karakter itu jadi Facebook itu gampang menyebarkannya dan orang juga gampang kan bacanya. Kalau 84 karakter kan orang tidak perlu ribet-ribet baca sampai ke bawah gitu kan. Nah, orang suka, karena orang suka jadi jangkauannya lebih diperluas lagi sama Facebook. Kemudian live, seperti yang saya lakukan hari ini, saat ini ya, ini salah satu jenis konten. Nah, live, tentu setiap konten ada tujuannya teman-teman. Seperti halnya saya live, nggak mungkin saya hanya iseng-iseng live gitu ya, ngabisin waktu, ngapain gitu kan. Tapi pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Berbagi dengan teman-teman bagaimana seharusnya bikin konten di media sosial, sehingga konten kita seperti seorang profesional, tidak seperti seorang yang hanya iseng-iseng saja di media sosial. Nah, itu tadi ada 5 jenis konten yang ada di itu jenis-jenis konten ya tadi ya, jenis konten live. Kemudian ada yang juga saya lupa, ada story. Jadi story itu juga bagus juga, jangkauannya bagus karena dia ada di paling atas. Ya, story itu bagus. Nah, kemudian itu tadi yang kedua. Yang ketiga adalah sumber konten. Kalau kita sudah tahu caranya bikin konten seperti apa, jenis-jenis konten seperti apa, kemudian kita dari mana dapat si konten ini gitu ya. Masa kita ngarang terus gitu kan, atau bikin video sendiri kan nggak mungkin terus-terusan bikin video sendiri gitu kan, atau live terus-terusan gitu kan. Live juga perlu materi kan gitu. Nah, itu dari mana kita bisa dapat sumber konten? Nah, ya. Pertama yang perlu diperhatikan kalau kita bikin konten, carilah konten yang bermanfaat teman-teman ya. Jangan konten yang tidak bermanfaat. Sekalipun konten itu lucu-lucuan gitu, itu tetap bermanfaat gitu ya. Bikin orang tertawa, tersenyum, bahagia, itu terhibur, itu bermanfaat. Asal lucunya tidak murahan gitu ya. Oke. Nah, sumber konten itu dari mana? Artikel yang di Google banyak sekali. Ya. Cari artikel di Google, misalnya tips membangun usaha bagi pemula misalnya gitu kan. Kita lihat itu kan banyak tuh di Google, begitu Anda ketik tips membangun usaha pemula gitu, bagi pemula, itu udah banyak. Ambil tips itu kemudian live, bawakan dalam bentuk live gitu, atau tidak, misalnya tidak live ya bikin jadi artikel, tapi artikelnya singkat-singkat. Jangan kemudian yang panjang lebar itu kita bawa semuanya ke postingan kita, nanti tidak dibaca sama orang gitu ya. Tapi lebih bagus artikel tadi dibawakan dalam bentuk live. Bagi teman-teman yang takut live misalnya, teman-teman, nah ini saya kebetulan ya, live awalnya memang menakutkan. Kenapa? Bagi teman-teman yang tidak terbiasa ngomong di depan kamera, ada caranya teman-teman ya. Ada settingan kalau Anda mau live, ada settingan di handphone, settingan privacy. Itu edit dulu di situ. Setting hanya saya di situ kalau pakai bahasa Indonesia. Handphonenya pakai bahasa Indonesia, biasanya settingannya hanya saya. Nah,
Atau kalau pakai bahasa Inggris itu only me. Nah, itu klik aja di situ. Artinya apa? Only me itu, Anda siaran langsung, Facebook tetap merekam Anda sebagai siaran langsung, tapi teman-teman Anda tidak melihat. Yang melihat hanya Anda sendiri. Nah, terus gunanya apa? Ini nanti bisa di live kan, bisa dipublikkan, bisa diedit. Kalau teman-teman sudah yakin, pertama only me nih. Only me. Anda live begini, ngobrol begini di depan kamera, di depan handphone, nggak ada yang tahu, hanya Anda sendiri. Nanti lihat saja, hasilnya bagus apa tidak. Itu dulu awal-awal saya lakukan. Awal-awal saya lakukan seperti itu, only me. Saya rekaman sampai 10 kali, gitu ya. 10 kali, bagus nggak nih? Nggak bagus, del. Rekaman lagi, nggak bagus, del. Rekaman lagi, nggak bagus, del. Sampai 10 kali teman-teman. Hanya untuk membuat sebuah konten 3 menit. Saya rekaman 10 kali, ya, sampai frustasi saya. Tapi tetap, karena saya ingin bisa live itu seperti apa, gitu kan. Lama-lama ya, sekarang saya tidak perlu only me, langsung siaran langsung. Bahkan saya tidak perlu banyak-banyak menghafal materi, gitu. Saya pelajari, jadi saya sambil baca ini ya. Poin-poinnya saya sambil baca. Saya sudah siapkan poin-poinnya sambil baca. Nah, jadi artikel tadi teman-teman bisa bawakan secara live, itu lebih menarik. Ya, karena trust itu akan timbul begitu orang melihat siapa yang ngomong, gitu kan. Kalau Anda jualan, kemudian terlihat siapa yang jualan, orang akan lebih trust, gitu ya. Daripada cuma konten tapi tidak tahu siapa yang bikin, siapa yang ngomong, gitu kan, beda, gitu. Nah, itu tadi cari artikel di Google, kemudian bawakan secara live, atau Anda ada posting dalam bentuk artikel tapi disingkat-singkat, jangan kemudian semuanya. Kemudian tips, ya, cari juga tips-tips. Di mana? Di Google banyak tips bikin singkat. Nah, katanya tips ini bikin yang ganjil teman-teman. Gak tahu kenapa. Jadi misalnya tips itu ada 10 cara membangun usaha di masa pandemi misalnya gitu. Ya di-cut aja jadi 9 misalnya gitu kan. Karena katanya lebih menarik kalau ganjil. Kemudian buku. Ketiga, sumbernya konten itu buku. Orang yang menggunakan media sosial untuk berbisnis, orang yang menggunakan media sosial untuk kegiatan network marketing harus rajin-rajin baca buku. Ya, rajin-rajin baca buku. Nah, di buku itu nanti kita akan dapat ide-ide konten. Enggak rajin baca buku, misalnya Anda belum punya anggaran untuk beli buku, YouTube. Ya, begitu banyak di YouTube itu orang yang membawakan materi dengan bagus, yang itu gratis. Gitu. Itu kita tiru, kita sarikan, kemudian kita buat sebagai konten kita di Facebook atau Instagram. Oke. Kemudian keempat, personal experience. Nah, ini bentuknya justru bentuknya tentu adalah cerita, karena pengalaman kita ya, personal experience, pengalaman kita kita ceritakan bagaimana misalnya kita dulu membangun bisnis, suka dukanya, jatuh bangunnya, kemudian bagaimana kita bisa sukses seperti sekarang, itu bisa kita ceritakan. Ya. Kemudian yang kelima, sumber konten itu other experience. Other experience itu pengalaman orang lain dalam membangun bisnis misalnya, atau apalah, pengalaman orang lain yang menarik terhadap target market Anda. Gitu ya. Misalnya Anda mau bikin konten tentang membangun bisnis, ceritakan pengalaman orang lain yang membangun bisnis. Katakanlah kemarin saya dapat cerita itu, ada ibu-ibu penjual mainan keliling dari sekolah ke sekolah gitu ya, yang ya omsetnya tidak banyak lah gitu ya. Kemudian join di bisnis network marketing, di bisnis network marketing kita. Kemudian ibu ini 4 bulan dia berhasil membeli sepeda motor PCX
sorry ini nyebut merek, membeli sepeda motor PCX tunai 4 bulan. Padahal dan itu didapatkan dari bisnis network marketing yang saya geluti gitu ya. Itu bisa kita bikin konten. Itu other experience gitu ya. Nah, ya perlu diingat itu tadi teman-teman, ya perlu tiga komponen ya, sehingga postingan kita like a pro seperti seorang profesional. 3 komponen tadi, misalnya apa saja yang harus ada di dalam konten, kemudian jenis-jenis konten, kemudian yang ketiga sumber daripada konten yang kita buat. Nah, teman-teman, yang perlu diingat pada saat kita bikin konten, ya pada saat kita bikin konten, sesuaikan dengan target market. Nah, ini penting. Apa itu target market? Saya sebelumnya sudah di live saya mungkin 2 minggu yang lalu ya, teman-teman. Kalau mau nonton silahkan cari live saya 2 minggu yang lalu. Itu bagaimana menentukan target market dan men-setting kegiatan kita di media sosial sesuai dengan target market kita. Itu tadi teman-teman ya, bagaimana kita menggunakan media sosial seperti seorang profesional sehingga kegiatan kita di media sosial ada manfaatnya dalam bisnis kita, terutama network marketing. Nah, semoga sharing saya siang ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan like, komen di bawah ya. Kalau Anda merasa ini bermanfaat buat orang lain, silahkan share pada teman-teman Anda. Kemudian kalau Anda tertarik dengan bisnis yang saya geluti, silahkan inbox saya akan berbagi dengan teman-teman. Kalau Anda cocok, Anda ikut, gak cocok, minimal itu sebagai informasi bagi teman-teman ya. Saya menggunakan bisnis media sosial untuk melakukan kegiatan bisnis saya. Dan teman-teman jangan mengira bahwa saya bisa live seperti sekarang ini karena saya ikut pelatihan macam-macam, tidak, atau karena saya memang punya kemampuan untuk live atau berbicara di depan publik, tidak. Semuanya saya dapatkan karena saya berlatih. Sebelumnya saya tidak pernah berani untuk tampil di depan kamera, apalagi live ya. Foto saja saya tidak berani. Foto selfie gitu, itu saya tidak pede. Tapi setelah saya berlatih, akhirnya saya bisa untuk live dan benar-benar live. Tidak saya setting only me seperti yang saya bilang tadi. Saya langsung live. Saya bacakan langsung live dan bisa langsung disaksikan oleh teman-teman. Demikian teman-teman, sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Semoga sharing saya hari ini bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada kurang-kurangnya, silahkan sampai kritik kepada saya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah, karena apa yang saya sampaikan sebenarnya tidak ada salah dan betul, tapi ini hanya sebuah opsi untuk bagaimana kita melakukan kegiatan kita di media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum.